geografi. Ditonton ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu geografi, simak penjelasan berikut ini ya. Nah, yang pertama ada definisi geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo yang artinya bumi dan graphein yang berarti tulisan atau deskripsi. Secara sederhana, geografi didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Berikut ini adalah beberapa definisi geografi menurut para ahli. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, untuk materi yang kedua ada konsep geografi. Yang pertama ada lokasi. Konsep lokasi terbagi menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut dapat diketahui dengan melihat garis lintang dan garis bujur, sedangkan lokasi relatif merupakan lokasi yang berubah-ubah tempatnya. Yang kedua ada konsep jarak. Dalam geografi, konsep jarak dibagi menjadi jarak mutlak dan jarak relatif. Perbedaan antara jarak mutlak dan jarak relatif adalah pada satuan yang digunakan. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan meter atau kilometer, sedangkan jarak relatif dinyatakan dalam satuan waktu. Yang ketiga ada konsep morfologi. Dalam geografi, morfologi merupakan konsep tentang bentuk permukaan bumi. Bentuk ini diperoleh melalui proses alam. Morfologi menghubungkan antara proses alam dan hubungannya dengan kegiatan manusia. Yang keempat ada konsep keterjangkauan atau accessibility. Dalam geografi, keterjangkauan diartikan sebagai suatu kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh. Kemudahan ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima ada konsep pola. Dalam geografi, pola merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pola juga dapat terbentuk melalui interaksi antara lingkungan di sekitar manusia dan lingkungan lainnya. Pembahasan tentang pola di dalam geografi berkaitan dengan persebaran fenomena alam di bumi. Yang keenam ada konsep aglomerasi atau menggerombol. Aglomerasi merupakan konsep tentang pengelompokan penduduk. Pengelompokan didasarkan kegiatan yang dilakukan manusia pada suatu daerah atau wilayah. Yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup. Nilai kegunaan ini bersifat relatif dan berbeda-beda pada tiap wilayah. Yang kedelapan ada konsep interaksi interdependensi. Interdependensi adalah konsep tentang adanya sifat saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Yang kesembilan ada konsep diferensiasi area. Diferensiasi area berkaitan dengan perbandingan antar wilayah yang diketahui melalui perbedaan yang ada. Masing-masing wilayah memiliki keunikan yang membedakannya dengan wilayah lain. Yang ke-10 ada konsep keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan. Keterkaitan ruangan memberikan penjelasan tentang tingkat keterkaitan antar wilayah akibat adanya interaksi. Nah, materi yang ketiga ada prinsip geografi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip persebaran. Prinsip persebaran merupakan prinsip paling awal yang digunakan untuk mengkaji gejala dan fakta geografi. Bentuk fenomena yang menggunakan prinsip persebaran yaitu bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip yang kedua ada prinsip keterkaitan. Prinsip keterkaitan merupakan kelanjutan dari prinsip persebaran. Prinsip keterkaitan berlandaskan kepada fakta bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang saling berkaitan. Berhubungan ini dapat terjadi antara manusia dengan manusia, alam dengan alam, maupun alam dengan manusia. Prinsip yang ketiga ada prinsip penggambaran. Prinsip penggambaran merupakan prinsip yang menjelaskan tentang hubungan antara fenomena dan penyebarannya dalam satu ruang. Batasan ruang yang dijelaskan adalah geosfer. Penyajian informasi dilakukan dalam bentuk fakta, gejala, atau masalah yang memiliki hubungan sebab akibat.
Prinsip yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari prinsip persebaran, prinsip keterkaitan, dan prinsip penggambaran. Dalam prinsip korologi, analisa persebaran terhadap gejala dan permasalahan geografi dilakukan dengan mengamati aspek yang memengaruhi interaksi. Nah, materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang objek geografi. Geografi mempunyai dua objek bahasan, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi yaitu fenomena geosfer yang meliputi segala benda mati dan makhluk hidup di dalam bumi beserta lingkungannya. Pembahasan tentang geosfer terdiri dari 5 lapisannya, yaitu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, kalau atmosfer, litosfer, dan hidrosfer membahas tentang benda mati di bumi, sedangkan atmosfer membahas tentang udara yang menyelimuti bumi, litosfer membahas tentang kulit bumi, dan hidrosfer membahas tentang air. Nah, biosfer dan antroposfer membahas tentang makhluk hidup. Biosfer membahas tentang hewan dan tumbuhan, sedangkan antroposfer membahas tentang manusia. Nah, objek formal geografi membahas tentang cara pandang manusia tentang segala material yang ada di bumi. Cara pandang ini kemudian disertai dengan cara berpikir dan melakukan analisa terhadap material tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk membuat suatu cara pandang tentang objek material yaitu melalui analisis. Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari video saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.